Akses layanan kesehatan yang ramai dan inklusif adalah hak setiap individu, termasuk orang dengan HIV/AIDS. Dalam wawancara ini, kita akan mendengar langsung pengalaman Odef dalam mendapatkan pelayanan kesehatan, tantangan, harapan, dan perubahan yang dibutuhkan. Mari dengarkan dan pahami lebih dalam. Untuk menerima status HIV aja tuh luar biasa. Jadi saat dokter memberitahu untuk kali di ruangan itu bersama dengan mama. Kami, mahasiswa Kesejahteraan Sosial Universitas Binawan, akan mewawancarai Hages Budiman, seorang ODHIV sekaligus pendiri LSM Kuldesak. Dalam wawancara ini, kami akan mendengar langsung pengalaman beliau dalam mengakses layanan kesehatan, tantangan yang dihadapi, serta peran LSM Kuldesak dalam mendukung komunitas ODHIV. Mari bersama-sama memahami lebih dalam dan mendukung layanan kesehatan yang inklusif. Selamat siang Kak. Selamat siang. Kenalkan saya Samuel. Samuel. Aku mau bincang-bincang nih sama Kakak mengenai HIV Kak. Karena pertama kali mengetahui bahwa terkena HIV itu Kak. Jadi aku perkenalkan diri dulu ya. Aku dengan Hages Budiman. Ya, saya HIV positif dari tahun 2006. Which is sudah 19 tahun yang lalu. Dan saya awal terkena itu terinfeksi dari almarhum suami saya. Almarhum suami saya yang pertama itu dulu adalah seorang mantan pecandu masa suntik. Gitu. Jadi tanpa dia ketahui, ternyata dia itu sudah terinfeksi HIV sebelum kami menikah. Sebelum kami menikah itu dia sudah 2 tahun berhenti dari kecanduannya. Jadi kita menikah itu dia dalam keadaan yang sudah taubat lah ya, udah berhenti dari semua dunia hitamnya. Kita menikah tanpa dia ketahui atau dia sadari dia ternyata sudah terinfeksi HIV. Nah, 40 hari setelah saya melahirkan anak pertama, dia ngedrop sakit selama kurang lebih 2 minggu. Badannya tuh dalam 2 minggu itu mengalami wasting syndrome atau mengalami berat badan yang sangat turun drastis, tiba-tiba kurus gitu. Nah di situ akhirnya dokter curiga berkali-kali karena diperiksa ini semua penyakit ada di dalam tubuhnya dia. Kayak DBD-nya positif, tipesnya positif, hepatitis semua segala macam positif. Dan ditanya sama dokter apakah dia punya perilaku beresiko atau tidak sebelumnya. Dan dia bilang iya, dulu dia adalah mantan pecandu narkoba dan dulu pun dia juga pernah bergonta-ganti pasangan sebelum menikah ya tanpa menggunakan pengaman. Nah dari situlah, dari pengalaman dia itu dokter menyarankan apakah dia bersedia untuk dites HIV-nya atau enggak. Dia bilang iya dengan PD-nya karena dia merasa dia sudah baik-baik saja, dia sudah meninggalkan itu semua. Begitu dites ternyata hasilnya positif. Nah karena dia positif HIV-nya dan dia punya anak dan istri, maka yang paling utama yang dicek itu adalah istrinya. Karena kan kita pastinya melakukan hubungan seksual ya. Dan hubungan suami istri itu pastinya tidak menggunakan kondom dan segala macam karena kita sudah punya program untuk kehamilan. Dan akhirnya saya dicek, ternyata hasilnya pun saya juga positif. Dari awal saya terinfeksi itu sebenarnya tiap 6 bulan sekali saya harus kontrol, harus cek kesehatan. Nah dulu ketentuannya itu untuk orang dengan HIV begitu dia terinfeksi akan dilihat dulu nih jumlah CD4 atau sel kekebalan tubuh CD4 ya. CD4 ini kalau dia masih di atas 250 itu biasanya tidak disarankan untuk langsung terapi obat ART. Nah, saya dari awal terinfeksi sampai dengan alhamdulillahnya sampai dengan sekarang tuh nggak pernah di bawah 200 gitu ya. Jadi dulu dokter hanya menyarankan saya menjaga pola hidup sehat kayak gitu, terus kayak gitu makan makanan yang sehat, pokoknya semua harus sehat, harus steril dan yang lain-lain, olahraga bla 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 gitu ya. Nah itu selama dari tahun 2006 sampai dengan 2010 itu 6 bulan sekali saya selalu kontrol ke layanan kesehatan. Untuk layanan kesehatannya biasanya sih konseling ya, gitu kita konseling sama dokter, nanti dokter akan melihat bagaimana perkembangan kita, apakah ada gejala penyakit yang perlu diatasi atau tidak gitu. Jadi dari awal terinfeksi itu pasti
dipantau sama dokter gitu, bagaimana pola hidup kamu, apakah apa ya, ibaratnya tuh ditanya-tanya pola tidurnya bagaimana, pola makannya bagaimana, apakah ada peningkatan, apakah ada penurunan. Dan juga pastinya setiap kali kita datang itu sama dengan pasien yang lain, kita selalu ditensi darah, selalu ditimbang berat badannya. Nah kalau misalnya ternyata ada penurunan berat badan kayak gitu ya, terus kayak gitu kondisi kesehatannya tidak stabil gitu, maka ya dokter biasanya akan memberikan saran-saran kita untuk melakukan terapi-terapi apa gitu ya, terapi-terapi kesehatan yang lain gitu. Entah itu diberikan obat-obat suplemen-suplemen yang harus kita minum gitu sebagai terapi penunjang kesehatan kita di luar dari obat ARV-nya. Kayak gitu sih. Dan kalau misalnya kita juga biasanya orang dengan HIV pun juga banyak yang mengalami depresi kayak gitu ya. Nah itu pun juga dokter-dokter juga menyarankan kita untuk terapi atau konsultasi ke bagian psikolog gitu. Kalau misalnya memang terlalu berat dan harus dihadapi atau harus mengkonsumsi obat, harus diobati dengan medis gitu ya, berarti harus ke psikiater. Seperti itu kayak. Terus waktu pertama kali mendapatkan layanan kesehatan gitu Kak, bagaimana sih pengalamannya waktu pertama kali? Apakah lancar kan mendapatkan pelayanan kesehatan tersebut atau memang ada hambatan-hambatannya? Kalau hambatan, kalau kita mau bicara berapa 19 tahun yang lalu ya, 19 tahun yang lalu memang tidak sebanyak sekarang. Layanannya tuh hanya ada di rumah sakit besar gitu, rumah sakit besar, dan itu pun juga sangat terbatas. Pastinya kalau kita mau bicara hambatan, kalau zaman dulu itu stigma dan diskriminasi itu masih kencang banget, masih tinggi banget gitu ya, sehingga orang dengan HIV itu jadi malas datang ke layanan. Kenapa? Karena belum apa-apa tuh udah di stigma. Pertanyaan dari tenaga medis kayak gitu ya, banyak statement yang itu memojokkan kita gitu. Kasih contoh ya, dulu tuh saya datang gitu kan, karena saya dulu adalah seorang beauty counselor gitu ya. Jadi ya memang saya dituntut untuk dandan, saya harus make up gitu ya, saya harus rapi gitu. Nah, jadi begitu saya datang ke sana, ada satu statement yang membuat saya sebenarnya itu sakit hati banget. Dia bilang, kasihan ya kamu cantik-cantik HIV, kayak gitu. Pertanyaan atau pernyataan yang menurut saya itu nggak elegan, nggak banget untuk bisa disampaikan kepada seorang pasien yang sedang dalam keadaan hancur mentalnya gitu ya, yang seharusnya mereka mendapatkan support, tapi malah dipojokkan dengan hal-hal yang menurut saya itu nggak penting gitu. Bukannya mereka itu menanyakan bagaimana kesehatan mental kita, bagaimana pengobatan kamu, bagaimana interaksi kamu dengan keluarga, dengan orang lain dan yang lain-lain, untuk kita bisa mendapatkan support system. Dan salah satunya support system yang kita bisa dapatkan itu adalah kan dari tenaga medis, ya kan, harusnya seperti itu. Sehingga kita tidak kapok untuk datang ke sana gitu. Nah tapi kalau zaman dulu tuh ya begitu, kita tuh selalu dipojokkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan kayak perilaku ya, atau norma-norma yang sebenarnya itu diucapkan tidak sesuai dengan porsinya mereka menurut saya, kalau mereka sebagai seorang tenaga medis gitu ya. Dan saya pikir ada juga yang pasien saya yang lain gitu, yang transgender, atau dia adalah dari kalangan LGBT gitu ya, itu mereka disuruh taubat, mereka disuruh baca Al-Quran gitu, mereka disuruh baca Alkitab di depan dokternya gitu. Menurut saya itu nggak etis gitu, terus karena itu bukan tugasnya mereka menurut saya gitu. Terus udah gitu juga banyak sekali konselor, walaupun mereka itu adalah seorang dokter ya dulunya gitu, yaitu saya bilang dia tidak menjalankan tugasnya sebagai dokter. Tapi kalau berjalan seiringnya waktu, sekarang ini sudah SDGs ya, udah zamannya SDGs sekarang dari tahun 2015 ke atas, itu udah mulailah mereka belajar bagaimana caranya memanusiakan manusia gitu, bagaimana mereka bisa belajar tentang stigma dan diskriminasi. Saya pun juga menjadi salah satu narasumber pada saat itu di Kemenkes, pada saat mereka mendapatkan pelatihan tentang pengurangan stigma dan diskriminasi di layanan kesehatan.
Dan di situ juga saya mengungkapkan bagaimana perasaan-perasaan kami yang kena stigma, yang kena diskriminasi dari pihak layanan, sehingga akhirnya mereka bisa belajar, mendapatkan pembelajaran bahwa bagaimana caranya mereka itu bisa memperlakukan kita itu sebagai manusia, begitu. Dan bagaimanapun juga apapun latar belakang kita ya, mau itu dari pengguna naksa, mau itu dari pekerja seks, mau itu mereka dari LGBT dan yang lain-lain, bukan tugas mereka untuk menghakimi, gitu ya. Dan dari situlah mereka dari pelatihan-pelatihan itu akhirnya menyebar ke seluruh layanan, dan alhamdulillahnya sekarang ini sudah banyak sekali perubahan dan teman-teman sudah banyak dirangkul sama teman-teman tenaga medis. Aku mau tanya dong Kak, apakah Kakak pernah terkena stigma atau diskriminasi sebelum Kakak tergabung di Kuldesak ini? Oh, oke. Kalau kita mau bicara soal stigma dan diskriminasi, itu udah kayak makanan sehari-hari kayaknya ya untuk orang-orang dengan HIV. Kalau mau bicara stigma dan diskriminasi itu kan ada banyak. Stigma dari lingkungan itu bisa dari keluarga, bisa dari masyarakat, bisa dari layanan kesehatan, ya. Itu saya kenal semua, saya dapetin semua, ya. Ada juga stigma dari dalam, namanya self stigma, gitu ya. Nah ini yang paling bahaya, ketika orang dengan HIV punya self stigma atau stigma dirinya sendiri, itu akan berakhir kalau tidak dengan dia bunuh diri, ya, atau ya dia benar-benar membutuhkan rangkulan dari semuanya. Saya mendapatkan stigma dari keluarga itu seperti contoh, saya makan keluarga itu dipisahin, alat makan, alat mandi. Kalau di rumah ya alat makan, alat mandi mah oke deh gitu, karena kita itu buat saya emang pribadi gitu kan ya. Cuma kalau kayak alat makan, kamar mandi gitu ya, saya waktu itu disuruh mandinya itu di kamar mandi asisten rumah tangga. Jadi tidak boleh menyampur dengan keluarga lain. Terus saya juga tidak boleh menggendong anak saya terlalu lama kayak gitu ya, karena takut takut menularkan HIV-nya ke anak saya. Kalau dari tetangga, dari masyarakat, itu pernah ada teman kecil dulu nelpon saya, bilang, "Des, saya terima kabar katanya kamu HIV positif ya. Kalau lu HIV, tolong ya kalau lagi datang ke rumah nyokap, saya tinggal di Cibubur waktu itu. Dia bilang kalau saya ke rumah ibu saya yang di Tangerang, itu tolong kasih kabar ke dia." Saya bilang, "Kenapa saya harus kasih kabar ke kamu?" Gitu. Terus dia bilang, "Iya, soalnya biar kalau kamu datang kita semua pergi." Sampai segitunya. Saya bilang, "Emang saya mau ngapain?" Saya bilang gitu. "Emang saya mau ngapain?" gitu. Coba dia bilang, "Ya nggak apa-apa, takutnya nanti lu malah bikin kita semua sakit di sini gitu. Kita semua nanti bisa kena HIV gitu kalau lu datang." Oh oke. Sebegitunya. Terus yang ketiga adalah dari layanan kesehatan yang tadi sebelumnya saya pernah ceritakan, dimana saya datang dengan dandanan rapi dan segala macam. Terus ya jadi kesana saya nggak boleh cantik gitu. Odif itu harus jelek, harus kurus, kering, nggak boleh dandan, harus pucat. Itu kayak ya gitu, akhirnya dicemooh gitu, diliatin dari atas sampai bawah, sampai pernah ditanya biasa jualan di mana, simpenannya siapa. Soalnya itu pertanyaan menurut saya nggak penting untuk disebutkan atau dilontarkan atau dipertanyakan lah kepada teman-teman media gitu kan. Karena kan kita kan juga berhak untuk memilih bagaimana kita mau berdaya, bagaimana kita mau ini ya, jadi nggak perlu lah dikomentarin gitu. Beda ya antara stigma dan diskriminasi. Kalau stigma itu mungkin masih ada di dalam pikirannya mereka, masih ada nanti gue kena nih kalau dekat-dekat dia gitu. Kalau diskriminasi itu kan udah perlakuan gitu kan. Nah itu stigma kena, diskriminasi pun juga kena gitu, udah kena deh dua-duanya gitu. Nah itu yang menjadi suatu pengalaman sih gitu, menjadi suatu pengalaman di saya bahwa ini stigma dan diskriminasi ini nggak baik, nggak bagus gitu. Senjatanya tuh untuk mengikis stigma dan diskriminasi itu ternyata cuma satu, edukasi, itu aja. Kenapa? Karena ketika saya diperlakukan seperti itu sama keluarga saya, yang saya lakukan itu adalah saya mencari tahu dulu keluarga saya ini sukanya apa. Oh mereka tuh semuanya suka baca, ya. Mereka tuh suka baca, jadi
saya datang ke layanan kesehatan pada saat itu banyak sekali leaflet atau seri buku kecil tentang pengetahuan tentang HIV dasar, cara penularan, penanggulangan gitu kan, dan bagaimana kalau kita hidup dengan orang dengan HIV dalam satu rumah gitu. Itu semua leaflet, buku semua saya bawa dan itu boleh dibawa pulang gitu. Saya bawa pulang dan saya sebarin di seluruh rumah saya biar mereka semua baca. Nah, dan dari situ akhirnya ketika ayah saya baca, saudara-saudara saya baca, terutama ayah saya gitu yang saya khususan saya taruh di meja bacanya dia gitu. Terus besokannya itu langsung ada perubahan. Ternyata pas kita biasanya tuh saya setiap sarapan pagi sama makan malam itu kita selalu keluarga selalu makan malam bareng gitu ya. Nah itu ayah saya langsung tiba-tiba menyodorkan makanan dari piringnya dia gitu, dari sendoknya dia itu ke mulut saya gitu. Kamu rasain yang punya papa tuh enak banget gini. Itu untuk menunjukkan kepada seluruh keluarga saya gitu ya, kepada ibu sambung saya dan juga adik-adik sambung saya itu semua nggak apa-apa loh gitu. Mbak Hages nih katamu nih nggak membahayakan gitu. Terus gitu habis itu setelah kita makan, Pak, ada yang negor gitu, Pak, nggak apa-apa, ternyata itu tuh nggak nyebar loh lewat kayak begini, nggak apa-apa. Sini Hages, saya dipeluk sama papa gitu. Nggak apa-apa, dia tuh justru butuh ini gitu. Dia tahu begitu dari mana? Yaitu dari edukasi, dari buku-buku yang sudah saya berikan, dari leaflet yang saya berikan. Dari situ akhirnya banyak tumbuh perubahan di keluarga saya. Dan saya yakin dari satu perubahan di rumah aja itu bisa memberikan semangat hidup buat saya. Apalagi kalau saya pun juga mendapatkan perlakuan yang sama di masyarakat gitu. Jadi ya ini harus disebutkan sih menurut saya. Gitu. Kalau kan dari keluarga untuk gabung ke komunitas ini. Iya, dari komunitas. Jadi gini, kalau Kuldesak ini sendiri, kita dulu kalau mau bicara soal kota Depok ya, di tahun 2011 itu kita tuh kayak hutan belantara. Bahkan wali kotanya sendiri itu tidak mengakui bahwa ada masyarakatnya yang terinfeksi HIV. Dari situlah akhirnya kita berinisiasi orang-orang dengan HIV ini, kita membentuk komunitas. Kita membuat support group dari kita untuk kita gitu ya. Dan kita harus bergerak. Karena apa? Negara harus hadir gitu, karena banyak kematian ya, satu persatu teman kita nih tidak ada support dari pemerintah gitu ya, tidak ada dukungan dari keluarga, masyarakat, dan semuanya tidak bergerak sama sekali, sehingga akhirnya mereka bisa dinyatakan mati sia-sia. Kalau menurut saya perjuangannya begitu kejam menurut saya, karena kita berjuang sendirian gitu dan negara tidak hadir di situ. Nah dari situlah akhirnya kita 9 orang kita membentuk komunitas yang namanya ini adalah Kuldesak. Kuldesak sendiri itu sebenarnya kita ambil dari bahasa Katalun atau dari bahasa Spanyol, salah satu bahasa Spanyol. Itu artinya itu adalah jalan buntu. Jalan buntu, kenapa kita bilang jalan buntu? Karena ketika kita didiagnos HIV positif itu kita kayak menemukan jalan buntu. We don't know what to do, benar-benar kita harus apa gitu, bentar lagi gue mati nih, begitu pasti yang ada dalam pikiran kita tuh pasti seperti itu, bentar lagi gue mati gitu. Nah kita tuh ingin orang-orang yang berada di Kuldesak itu keluar dari self stigmanya sendiri gitu, dari pemikirannya sendiri, dari apa yang mereka pikirkan dan segala macam, sehingga mereka kembali lagi menjadi manusia yang berdaya, menjadi orang dengan HIV tapi yang berdaya. Mereka bisa kembali lagi ke masyarakat gitu. Aku pas belajar di mata kuliah HIV ini, setahu aku tuh orang HIV itu pasti akan melakukan pengobatan secara teratur tuh. Nah kalau kamu sendiri gimana? Sama, aku juga setiap hari harus terapi obat ARV ya, karena sekali lagi itu kan menjadi suatu kebutuhan ya buat aku gitu, dan nggak cuma terapi obat ARV-nya aja, tapi kita juga selalu dipantau sama dokter itu setiap 6 bulan sekali kita harus cek lab gitu. Jadi harus cek lab, harus dilihat cek darah lengkap biasanya kalau 6 bulan sekali. Kalau setahun sekali itu kita diceknya itu jumlah virus atau TL pemeriksaan. TL itu viral load. Jadi kita akan dilihat jumlah virusnya itu apakah tersupresi atau tidak. Kalau misalnya tersupresi berarti hasilnya nanti akan keluarnya not detected
jadi tidak terdeteksi. Kalau sudah tidak terdeteksi, artinya kita itu pengobatannya berhasil, ART-nya, terapinya berhasil, dan resiko kita menularkan kepada pasangan ataupun anak itu sudah sangat kecil. Ditekan dari 100%, ditekan sampai 0,2%, paling tinggi itu cuma 2%. WHO pun juga sudah bilang bahwa kualitas dan juga kesempatan hidup orang dengan HIV itu tidak ada bedanya dengan manusia yang non-HIV selama dia terapi oleh ART dan jumlah virusnya itu tersupresi sampai dengan tidak terdeteksi. Kalau sudah tidak terdeteksi, kita sudah tidak lagi bisa menularkan ke orang lain. Orang dengan HIV sudah bisa punya anak yang negatif, sudah tidak promil, sudah boleh buka kondom di masa kesuburan si istri, dan akhirnya nanti mereka bisa punya anak-anak yang sehat. CD4 itu berapa sebulan sekali? Kalau CD4 itu sama, sekarang ini juga setahun sekali. Cek CD4 sama cek TL. Cuma kalau CD4 itu sekarang itu sudah tidak terlalu terpakai kayaknya ya. Kalau sekarang tuh yang lebih concern adalah cek viral load atau jumlah virus tadi. Kalau CD4 itu kan sel kekebalan tubuh. Setiap manusia itu sel kekebalan tubuhnya tuh pasti beda-beda. Maksudnya beda-beda, berubah-ubah. Gitu. Jadi kalau kamu cek pagi sama cek malam pasti beda. Pasti akan jauh lebih tinggi di pagi daripada malam. Dari bagaimana aktivitas kita, aktivitas pikiran, aktivitas fisik, dan yang lain-lain. Jadi kalau misalnya kita sedih ya CD4-nya pasti turun. Kalau kita depresi apalagi ya kan pasti akan anjlok gitu. Terus kalau kita capek fisik, mental itu pasti anjlok. Tapi kalau kita happy, nah itu pasti nanti CD4-nya akan naik gitu. Jadi makanya orang dengan HIV itu sebenarnya kuncinya cuma dua. Minum obat ARV dan bahagia, udah itu aja. Karena kalau dia minum obat ARV, virusnya akan tersupresi, ya kan? Kalau dia bahagia, CD4-nya akan naik. Udah itu aja. Gitu guys. Next Kak, pertanyaannya, bagaimana Kakak menilai kualitas pelayanan kesehatan yang Kakak terima? Oke, kalau untuk pelayanan sekarang ini, ya tadi juga udah dijawab ya. Kalau saya bilang udah sangat memadai, sangat manusiawi, dan sudah sangat ramah pada orang dengan HIV. Nggak kayak zaman dulu, yang semua itu dipisahin kayak gitu. Kalau sekarang tuh udah, karena mereka sudah banyak mengikuti pelatihan dan segala macam, dan pemerintah pusat pun juga sudah akan memberikan ini kayaknya ya, ultimatum gitu kepada para layanan kesehatan untuk bisa mengikis stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV, terutama di layanan kesehatan. Bagaimana Kakak menilai kualitas pelayanan kesehatan yang Kakak terima? Oh, oke. Kalau rate-nya sekarang ini udah 9/10 kayaknya ya, gitu. Jadi walaupun udah cukup baik, walaupun sekarang ini kan saya aksesnya itu di puskesmas, gitu ya, bukan di rumah sakit besar atau apa. Tapi di tingkat puskesmas aja, menurut saya tuh ratingnya udah bagus banget. Dan mereka itu bisa sangat ramah dengan kita gitu ya, bahkan mereka juga mau belajar gitu, jadi tidak dengan sifat yang menggurui lagi seperti dulu gitu, enggak. Kalau sekarang tuh jadi kita sama-sama belajar gitu ya, dan udah bagus banget sih dari mulai pelayanan dari administratif sampai ke bagian tugas medisnya gitu. Udah sedikit efek lah. Nah, saran Kakak nih Kak untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi orang dengan HIV itu seperti apa sarannya? Sarannya kalau berarti ini untuk odanya ya, untuk auditnya ya. Ya untuk auditnya sekarang ini jangan lagi ada self stigma sih buat mereka, karena itu yang paling bahaya, yang buat mereka itu akhirnya jadi malas lagi nanti datang layanan. Bahwa layanan-layanan yang sekarang itu sudah sangat terbuka kok gitu, dan sangat mau melayani kita dengan hati gitu ya. Jadi tergantung dari teman-teman auditnya sendiri nih sekarang ini gitu kan, mau atau tidak dilayani. Dan juga jangan pernah mengeksklusifkan diri. Nah ini juga yang salah gitu, kadang-kadang tuh teman-teman audit itu juga pengennya diperlakukan secara spesial gitu kan. Nah ini juga yang salah, bahwa sebenarnya apa yang kita terima di layanan kesehatan itu sebenarnya sudah adil kok gitu. Semua layanan itu memperlakukan pasien itu dengan sama.
mau dia yang dari latar belakang penyakitnya apa gitu ya, sampai ke tingkat infeksius seperti HIV gitu, mereka pun tetap merangkul kok gitu. Jadi dari teman-teman auditnya sendiri nih sebenarnya sekarang harus ditingkatkan lagi kemauannya gitu dan kesadarannya juga untuk bahwa kita sih butuh loh obat ARV ini gitu. Dan pertanyaan terakhir nih Kak, Oke. Berikan pesan atau motivasi untuk orang yang sedang berjuang HIV. Oke. Pesan aku buat teman-teman audit di luar sana ada dua sih ya. Buat kita seperti pesan mama saya juga ya, bahwa menjadi seorang HIV atau menjadi seorang audit itu tidak akan mengurangi nilai kita sebagai manusia. Tapi yang bisa mengurangi nilai kita sebagai manusia adalah ketika kita tidak bisa memanusiakan manusia. Dan ingat bahwa penjara yang paling kejam adalah ketakutan dalam diri kita sendiri. Berbagi pengalaman-pengalaman tentang kakak. Tadi juga aku sudah mendengarkan di belakang ya, kayak tersentuh sekali sih. Terima kasih banyak juga untuk teman-teman semuanya. Sama-sama Kak. Semoga bisa bermanfaat ya. Oke. Bangkit dari segala keterpurukan dan jangan mau kalah dengan keadaan. This is a new song from Badar Keong. My name is Yoha.